Susan adalah seorang mahasiswi semester akhir yang cerdas dan penuh semangat. Namun, di balik senyumannya yang ceria, ia menyimpan beban berat yang membuatnya sulit tidur setiap malam. Ayahnya meninggal dunia 3 tahun lalu karena serangan jantung, meninggalkan keluarganya dalam keadaan terpuruk secara finansial. Ibunya, Bu Lastri, bekerja keras sebagai buruh cuci, namun penghasilannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga kecil mereka. Sebagai anak sulung, Susan merasa bertanggung jawab atas kehidupan keluarganya, termasuk 2 adiknya yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Biaya kuliah Susan sendiri menjadi beban berat yang semakin tak tertahankan. Beasiswa yang ia terima hanya mencakup sebagian biaya kuliah, sementara kebutuhan lain seperti uang buku, transportasi, dan biaya hidup sehari-hari terus menumpuk. Sementara itu, Susan mencoba bekerja paruh waktu sebagai kasir di minimarket. Namun, gaji yang ia terima tidak sebanding dengan kebutuhan keluarganya. Setiap malam, ia sering menangis di kamar kecilnya, memikirkan bagaimana cara melanjutkan hidup. Di tengah keputusasaan itu, Susan bertemu dengan Pak Roni. Pertemuan mereka terjadi di acara seminar yang diadakan oleh fakultasnya. Pak Roni adalah seorang pejabat kaya yang menjadi salah satu pembicara dalam acara tersebut. Dengan usia sekitar 50-an, Pak Roni tampil berwibawa dengan jas mahalnya dan senyuman ramah yang membuat banyak orang merasa nyaman di sekitarnya. Setelah seminar selesai, Susan bersama beberapa mahasiswa lainnya mendapat kesempatan berbicara langsung dengan Pak Roni. Ia menceritakan kesulitan yang dialaminya secara singkat, berharap mendapat saran atau motivasi. Pak Roni mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu menyelipkan kartu namanya di tangan Susan. "Kalau kamu butuh bantuan, jangan ragu untuk menghubungi saya. Saya paham pendidikan itu penting, dan saya selalu ingin membantu mereka yang benar-benar ingin sukses," ujarnya sambil tersenyum. Awalnya, Susan ragu untuk menghubungi Pak Roni. Ia merasa malu dan takut dianggap mengemis. Namun ketika tagihan kuliah semester berikutnya datang, Susan merasa tidak punya pilihan lain. Dengan tangan gemetar, ia menelepon nomor yang tertera di kartu nama itu. Pak Roni langsung menyambut panggilannya dengan antusias. Ia mengatur pertemuan di sebuah kafe mewah di pusat kota. Susan, yang terbiasa hidup sederhana, merasa canggung saat memasuki tempat itu. Namun Pak Roni membuatnya merasa nyaman dengan sikap ramahnya. Dalam pertemuan tersebut, Pak Roni memberikan amplop berisi uang dengan jumlah yang cukup besar untuk melunasi tagihan kuliahnya. "Saya ikhlas membantu. Anggap saja ini sebagai investasi untuk masa depanmu," kata Pak Roni. Namun kebaikan itu tidak berlangsung lama tanpa tuntutan. Setelah beberapa kali pertemuan, Pak Roni mulai meminta Susan untuk menemaninya makan malam di restoran mahal. Awalnya, Susan merasa tidak ada yang salah. Ia hanya menganggap dirinya sebagai teman bicara Pak Roni. Namun, permintaan itu terus berkembang. Pak Roni mulai membelikan hadiah-hadiah mahal, seperti tas bermerek dan perhiasan, dan mengajak Susan ke hotel dengan alasan butuh privasi untuk berbicara. Susan merasa terjebak. Ia tahu bahwa hubungannya dengan Pak Roni sudah melampaui batas. Pria itu sudah beristri dan memiliki anak-anak yang sebaya dengannya. Namun, Tovia tidak berani menolak. Kebutuhan keluarganya dan rasa takut kehilangan bantuan finansial membuatnya terus menuruti permintaan Pak Roni. Setiap kali melihat wajah ibunya yang lelah atau mendengar tawa adik-adiknya, Susan meyakinkan dirinya bahwa ini hanya sementara. "Aku akan menyelesaikan kuliahku secepat mungkin dan memutus semua ini," ia berjanji pada dirinya sendiri. Namun hubungan mereka tidak selamanya berjalan mulus.
Istri Pak Roni, seorang wanita cerdas dan tangguh, mulai curiga. Ia sering melihat suaminya pulang larut malam dengan alasan pekerjaan. Perilaku Pak Roni yang berubah membuat sang istri menyewa seorang detektif untuk menyelidiki gerak-geriknya. Pada suatu malam, Susan dan Pak Roni sedang makan malam di sebuah restoran mewah. Tanpa diduga, istri Pak Roni datang bersama detektif yang telah mengumpulkan bukti perselingkuhan mereka. Sang istri mendekati meja mereka dengan langkah tenang, namun tatapannya penuh amarah. "Jadi ini alasan suamiku sering pulang larut malam?" tanya sang istri dengan suara yang tegas. Susan hanya bisa tertunduk malu. Ia merasa tubuhnya lemas dan wajahnya memerah. Pak Roni mencoba menenangkan istrinya, namun pertengkaran besar pun tak terhindarkan. Orang-orang di restoran mulai memperhatikan mereka, dan Susan merasa sangat terhina. Setelah kejadian itu, Susan memutuskan untuk keluar dari kehidupan Pak Roni. Ia mengembalikan semua hadiah yang pernah ia terima, menyisakan uang yang hanya cukup untuk kebutuhan keluarganya selama beberapa bulan. Dengan bantuan dosennya yang mengetahui kesulitannya, Susan akhirnya mendapatkan beasiswa penuh hingga lulus. Meskipun hubungan dengan Pak Roni telah berakhir, rasa bersalah dan penyesalan terus menghantui Susan. Ia sering terbangun di tengah malam dengan air mata yang membasahi wajahnya. Namun dia bertekad untuk bangkit dan memperbaiki hidupnya. Setelah lulus, Susan mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan besar. Dengan gajinya yang stabil, ia mulai menghidupi keluarganya tanpa harus bergantung pada orang lain. Meskipun masa lalunya sulit dilupakan, Susan belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak pernah bisa dibeli dengan mengorbankan harga diri. Dalam hidup seringkali kita dihadapkan pada keputusan sulit, tetapi jalan keluar yang lebih baik selalu ada jika kita terus berusaha dan percaya pada diri sendiri.